Oke, perhatian. Jadi kalian untuk pengawetan hewannya untuk angkatan 2023 silakan untuk ke lab beserta anggota kelompoknya untuk mencuci alat-alat yang dipakai kemarin, karena yang dipakai kemarin itu kan kena banyu laut, jadi harus dicuci. Nah, setelah dicuci kalian baru ngurus setelah dicuci dan kalian sudah ngurus alat, baru ngurus spesimen. Nah, untuk spesimennya ini kan contoh nih satu. Nah, ini kan toples sama cairannya kan sudah berubah, jadi harus dibeneri. Jadi untuk sebentar. Nah, untuk awetan basah kalian harus menggunakan toples yang bening, tidak berulir, dan kalau alkoholnya berubah warna, alkoholnya diganti. Jadi contohnya kayak ini. Nah, ini contoh toples yang boleh digunakan. Yang boleh bahannya beling, boleh bahannya plastik. Nah, ini kebetulan buram karena sudah agak lama. Nah, jadi dia toplesnya bening dan tidak ada ulir, tidak ada motif, tidak ada lekukan. Nah, kemudian setelah diberi toples, dimasukkan ke dalam toples yang baru dan dikasih dengan alkohol yang baru, dibuatlah label seperti ini. Kalian boleh bebas berkreasi, yang penting ada nama kelompok, ada tempat ngambilnya. Jadi ini contohnya, coba tolong dipegang ini. Nah, enggak gelap soalnya. Nah, taruh di bawah. Nah, jadi di sini ada nama kelompok, kelompoknya kelompok berapa dan kelas apa. Ini kelas Palembang contohnya. Nah, ini kelompok 2. Nah, di mana? Nah, lokasinya ya di sini. Boleh ditulisnya nama kelompok, kelompok 2 misalnya, kelas Palembang. Boleh juga cek itu, atau langsung juga cek ini boleh juga. Nah, ini Pantai Keragilan Lampung. Nah, ini anggotanya. Wong pasti tahu pantai itu lokasinya pasti Pantai Keragilan, tidak mungkin lokasinya Dimas, Padilla, Melia, itu tidak mungkin. Jadi kalau Dimas, Melia, Padilla, oh pasti anggota kelompoknya. Oh ini kelompok 2, oh ini kelasnya pasti. Ya tidak bodoh-bodoh nian lah kita tuh. Nah, kemudian yang paling penting dan salah satu yang penting juga ini. Ini taksiderminya harus ada. Nah, untuk desainnya terserah. Jadi ada logo Unsrinya. Jadi ini keterangan kampus, ini keterangan program studi, jadi tidak usah ditulis, cukup logo saja sudah cukup, lah ketahuan. Kelompok berapa, kelas apa, lokasi, anggota kelompoknya, dan taksonominya. Hewan yang kalian temukan itu harus ada taksonominya. Hewan kalau udah ketik taksonominya, udah ketik guna. Jadi spesimennya harus ada label ini. Nah, jadi dari awalnya dicek ini, misalnya cek ini, cuma yang sebelumnya cuma ada keterangan kelompok baik, diubah jadi labelnya kayak gini. Dan toplesnya diganti jadi yang standar. Standarnya ialah bening dan tidak bermotif. Dan kalau alkoholnya berubah warna, alkoholnya juga diganti. Ini kan kuning nih, contohnya nih kuning nih. Nah, dia harus bening biar bisa dijingok. Nah, jadi alkoholnya harus diganti seperti ini. Itu untuk yang hidup. Itu khusus yang hidup. Khusus untuk spesimen mati seperti karang-karangan. Nah, yang karangnya ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi karangnya ini harus dibersihkan dahulu dari pasir-pasir dan lumut-lumut. Boleh kalian sikat, boleh kalian cuci, yang penting bersih. Cak manapun caranya dia harus bersih. Termasuk juga dengan beberapa jenis kerang-kerangan, cangkang-cangkang kerang. Jadi gini ya, untuk kerang-kerang ini, cangkang kerang yang kayak gini nih, yang kecil-kecil gini, atau ketemu yang besar. Kalau khusus kerang ya, ingat ya, dari keluarga Bivalvidae, atau apa namanya tuh yang hewan perut tuh? Ya pokoknya yang bercangkang selain Bivalvidae. Aku cuma tahu Bivalvia. Iya, selain Bivalvidae ini. Nah, yang cangkang-cangkang gini, ini dicuci, dibersihkan isinya, kemudian dia dijadikan awetan kering.
tidak jadi awetan basah. Karena hewan-hewan cangkang seperti ini identifikasinya menggunakan cangkangnya itulah, tidak menggunakan isiannya untuk tahap di kita. Jadi dia harus dicuci bersih, dibuang isinya dan dijadikan awetan kering seperti karang-karang ini. Nah, seperti karang-karang ini harus dicuci bersih. Nah, kemudian sama dengan hewan basah ini tadi yang harus punya keterangan. Hewan-hewan apa yang mati-mati, yang mati ini, yang kerang-kerangan sama kerang-kerang, karang atau jenis-jenis hewan kering yang mati juga itu, dia diidentifikasi juga, kemudian diawetkan juga, tapi tidak dengan awetan basah. Dia dibuat seperti ini, macam-macam bentuknya. Jadi ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Kalau dia kerang-kerangan kamu banyak, kecil-kecil, cantik-cantik, sebaiknya dibuat bingkai seperti ini, biar dia bagus. Nah ini contoh yang bagus. Nah, dia cuma nemu ke dapat 2, jadi dibikinnya kayak ini. Jadi di dalam bingkai kaca nih, ini kaca nih. Nah, keterangannya tetap sama. Ada tetap lokasinya, ada hewannya, kemudian ada nama kelompoknya dan keterangan lokasi. Keterangan kampus. Nah, judulnya Moluska di Pulau Kelagian. Nah, ini dia nemunya. Nah, 2 di bingkai seperti ini. Kalau tidak galak misalnya ada bingkai tapi tidak bisa masuk bingkai kaca ini, tapi ada bingkainya seperti ini. Nah, ini boleh nih. Nah, ini contoh yang tidak berkaca. Nah, dibuat seperti ini juga boleh. Bagusnya kayak ini, biar bisa dipajang dan memiliki nilai jual. Ya kalau lah cantik dan kamu nak bawa balik boleh. Yo pecah-pecah kamu tuh lah. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah besar nian. Nah, contohnya ini besar nih. Ini contoh yang besar nih. Atau gini nih yang besar nih. Nah, ini kalau nak dibingkai boleh. Tapi kalau misalnya banyak tuh yang kalau kecil-kecil sebaiknya ini dibingkai dalam ini. Kalau dia yang menengah-menengah nih boleh dibingkai seperti ini. Nah, tapi kalau dia lah besar, dia dicor. Nah, contohnya boleh seperti ini. Nah, ini besar nih. Nah, dia disemen ke bawah pakai sejenis plastik kayak botol sih tapi dia. Nah, boleh dicor seperti ini dan dikasih keterangan. Nah, ini kebetulan keterangannya ditutup oleh dipakai ujian kemarin. Nah, boleh juga yang seperti ini. Nah, boleh juga kayak gini. Nah, kalau dia lah besar nian, boleh juga kamu cor ini. Nah, ini kebetulan ganjalan pintu aku nih. Ganjalan pintu lab. Nah, ini besar nih. Ini sekilan nih, hampir nih. Nah, ini besar nih. Tapi kalau dia lah besar nih yang tak tercor lagi, boleh. Kalau dia lah besar, misalnya kemarin tuh ada yang nemu yang sebesar kepala, dia udah usah main ini lagi. Dia main ini baik. Yang penting dibersihkan, dicuci, disikat. Mendak disikat busuk. Nah, cak ini boleh. Tapi di belakangnya dikasih keterangan. Nah, di sininya dikasih label juga di sini. Di sininya dikasih label. Nah, ini kemarin labelnya tuh kelepas kalau enggak dipakai ujian. Nyesel juga aku laju, tapi untung masih bisa diidentifikasi. Nah, ditempel lah di belakangnya sini. Nah, di bawahnya. Jadi kita nyengoknya bagian sini. Itu kalau lah besar nian, mak ini be enggak apa-apa, yang penting ada keterangan. Atau kalau nak dicor cantik, jangan ini be. Dikasih keterangan juga. Nah, yang ini boleh nih kalau nak cor ini nih. Gini. Nah, tapi kalau dia yang kecil-kecil, bolehlah kamu cek ini kan. Kalau dia misalnya, nah ini agak besar dia, nah. Dia lebih tinggi dari bingkai. Nah, lebih tinggi kan dari bingkai kan. Jadi kaconya tidak bisa dipasang. Nah, tapi boleh yang ini. Cek ini boleh. Ini namanya diorama. Nah, kemudian kalau misalnya dia kecil-kecil nian, halus-halus, nah dibingkai cantik, ini boleh. Nah, ada kacanya nih. Nah, kacau nih, ini bunyinya. Nah, kasih keterangan juga. Nah, kira-kira cak itulah untuk awetannya. Kalau kamu menemukan tumbuhan,
Kalau untuk anemon masih boleh lah ya, tapi kalau kamu menemukan cak rumput-rumput laut sebaiknya dibuang saja. Karena ingat kita ini kan mata kuliah di zoologi ya, dan anemon bukan hewan. Jadi sebaiknya dibuang saja. Tapi kalau ketemu kayak anemon, walaupun dia anemon itu hewan apa tuh bukan deh? Hewan ya? Oh iya kali lah. Kayaknya hewan deh. Yo, anemon ambil. Kalau kamu ketemu ganggang, ketemu rumput laut, di skip aja lah. Oke ya. Jadi paham ya? Jadi untuk kamu yang di rumah, siapkanlah toples dari rumah. Siapkanlah toples dari rumah, cak beberapa iko yang sesuai standar. Bahannya bebas, boleh beling, boleh plastik. Dari rumah. Dan bawa laptop, siap-siap nak identifikasi. Jadi kamu di lab ini, gawe kamu tuh ialah nyuci alat, mindahkan spesimen dari yang kotor atau yang toples yang belum standar menjadi dengan cairan alkohol yang baru dan toples yang standar, membersihkan karang-karang, kemudian membersihkan karang-karang, kemudian membuat spesimen seperti ini, membuat yang seperti ini, dibingkai atau dicor. Kalau untuk semen, aku tidak tahu ya, ada tidak aku semennya, aku lupa. Ya, pokoknya kamu kesini dulu, masalah semen kamu bingkai, mungkin kamu nak ngecek dulu hewan kamu cak mana bentuknya, berapa ukurannya dan mana identifikasinya. Jadi besok sebaiknya kesinilah, karena kesempatan kayaknya cuma besok. Rabu tanggal merah, ya mentok-mentok Kamis lah. Jadi untuk digawe ke. Karena kalau lama igo lah sampai minggu-minggu ke depan barang kamu nih busuk. Rada lemak lagi gawe nak muntah bae kage malah terlalu lama ngurusinya. Dah, itu kira-kira. Kage kalau ada pertanyaan bunyi ke bae di grup. Oke, terima kasih.